Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradiska Isnaini dari kelas 4A PAUD akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Pengertian lingkungan sebagai sumber belajar yaitu sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan sesama manusia, juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup, antara lain berbagai tumbuhan dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. Manfaat lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran berkualitas bagi anak usia dini. Apabila melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, maka hasilnya akan bermakna dan bernilai. Manfaat dan jenis-jenis yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Antara lain, yang pertama, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak, dan nomor 2, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaning learning. Yang nomor 3, proses pembentukan kepribadian anak ke arah yang lebih baik. Yang nomor 4, lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam. Dan yang terakhir, pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak. Dan jenis-jenis lingkungan, pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini sepanjang relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh anak. 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dan nomor 2, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat tepat digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan karena lingkungan sosial ini berkenaan dengan interaksi anak dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 3, lingkungan buatan. Lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan tersebut antara lain irigasi dan pengairan, bendungan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Perencanaan pemanfaatan sumber belajar lingkungan di pendidikan anak usia dini. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar juga memerlukan perencanaan yang matang agar anak mendapatkan makna dan interaksinya dengan lingkungannya. Langkah-langkah perencanaan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat penting untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif atau hasil yang berhasil. 1. Menentukan tujuan yang harus dicapai anak berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Tujuan ini pada dasarnya berisi tentang standar tingkat pencapaian perkembangan baik anak pada lingkup perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa maupun sosial emosional. Yang nomor 2, menentukan objek lingkungan yang akan dipelajari atau dikunjungi. Dalam menentukan sumber belajar lingkungan yang akan dipelajari atau dikunjungi, perlu memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan atau standar tingkat pencapaian di perkembangan anak yang akan dicapai. 5 aspek yang harus dipertimbangkan yaitu ketersediaan sumber belajar, lingkungan, waktu, biaya, keamanan, jarak tempuh. Yang nomor 3, merumuskan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar lingkungan. Yang nomor 4, menyiapkan hal-hal teknis. Hal-hal teknis yang siapkan guru PAUD sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar lingkungan, diantaranya tata tertib yang harus dipatuhi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran, perlengkapan yang harus dibawa oleh masing-masing anak atau kelompok, perizinan jika sumber belajar lingkungan menuntut untuk itu. Cara pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu jenis-jenis kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara membawa kelas atau anak ke dalam lingkungan yang akan dipelajari, membawa sumber belajar lingkungan itu ke dalam kelas. Dan format perencanaan perencanaan kegiatan belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar tersebut dapat dikemas dalam bentuk matriks atau naratif. Dan cara pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu cara pertama yang dapat digunakan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: karya wisata, kegiatan berkemah, pengamatan, atau survei. Mungkin hanya ini yang dapat
saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.